Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Anindria. Saya mahasiswa di IAIN Pontianak. Program studi saya Bimbingan Konseling Islam. NIM saya 12006009. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi dan emosi yang terdapat di mata kuliah Psikologi Umum. Motivasi ialah kekuatan, keadaan yang kompleks, kesiapsediaan dalam diri manusia ataupun individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari ataupun tidak disadari. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, motivasi ialah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu sumber-sumber motivasi. Sumber-sumber motivasi di sini ada dua sumber. Yang pertama yaitu sumber intrinsik dan yang kedua yaitu sumber ekstrinsik. Sumber intrinsik di sini ialah perilaku tersebut berhubungan dengan fungsi perilaku tersebut. Contohnya seperti makan karena merasakan lapar, minum karena merasakan haus. Selanjutnya yaitu sumber ekstrinsik. Ekstrinsik di sini ialah perilaku tersebut tidak berhubungan langsung dengan perilaku tadi. Contohnya seperti makan karena menghargai tawaran yang telah diberikan kepada teman meskipun sedang tidak merasakan lapar. Selanjutnya yaitu ada macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi di sini ada dua macam motivasi. Yang pertama yaitu motivasi primer dan juga motivasi sekunder. Contoh dari motivasi primer di sini seperti seseorang yang sedang asik melakukan suatu kegiatan, tiba-tiba ia mendengar teriakan meminta tolong. Maka secara otomatis orang tersebut akan berhenti melakukan kegiatan tersebut dan mencari asal sumber teriakan meminta tolong tersebut. Yang selanjutnya yaitu motivasi sekunder. Contoh dari motivasi sekunder di sini seperti seseorang yang merasakan takut ketika mendengar suara siren pada masa perang, karena biasanya di situ akan ada serangan. Selanjutnya yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi di sini yang pertama yaitu sebagai energi, yang kedua sebagai suatu respon yang dipelajari, dan yang ketiga yaitu suatu dorongan atau kekuatan oleh individu untuk melakukan suatu tindakan. Yang selanjutnya yaitu teori-teori motivasi. Teori motivasi di sini ada tiga teori. Yang pertama yaitu teori insting atau naluri, yang kedua yaitu teori dorongan. Teori dorongan di sini individu memiliki dorongan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dalam berperilaku. Selanjutnya yaitu teori kognitif. Seseorang harus memilih perilaku mana yang mesti ia lakukan yang akan membawa manfaat bagi dirinya. Emosi adalah suatu reaksi penilaian antara positif dan negatif yang kompleks dari sistem saraf seseorang karena diawali dari rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam. Secara etimologi, emosi berasal dari kata Prancis yaitu emotion yang berasal dari kata emouvoir yang artinya keluar atau bergerak keluar menjauh. Menurut James dalam bukunya Purwanto dan Mulyono pada tahun 2006, ia mendefinisikan emosi ialah keadaan jiwa yang menampakkan diri dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Selanjutnya yaitu teori emosi. Teori emosi ada dua macam pendapat tentang terjadinya emosi ini. Pendapat pertama yaitu nafistik yang menyatakan bahwa emosi adalah bawaan. Menurut René Descartes, manusia sejak lahir memiliki 6 emosi dasar, yaitu cinta, kegembiraan, keinginan, benci, sedih, dan kagum. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Empire, yang menyatakan bahwa emosi adalah hasil belajar atau pengalaman. Fungsi emosi, jika kita dapat mengendalikan emosi, kita dapat mendapatkan manfaatnya, yaitu sebagai pembangkit energi, sebagai pembawa informasi, dan juga sebagai komunikasi. Macam-macam emosi. Macam-macam emosi ini terdiri atas emosi senang yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membawa kesenangan dalam hidup. Selanjutnya ada emosi marah. Macam-macam emosi menurut Daniel Goleman, emosi di sini ada 8 kelompok. Yang pertama yaitu amarah. Salah satu dari bentuk emosi ini ialah jengkel, benci, ngamuk, terganggu, bruntal, dan lain sebagainya.
Yang kedua yaitu kesedihan. Salah satu contoh dari emosi ini ialah sedih, muram, suram, kesepian, depresi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu takut. Salah satu dari bentuk emosi ini ialah cemas, gugup, khawatir, was-was, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kenikmatan. Salah satu dari bentuk emosi ini ialah bentuk bahagia, gembira, riang, senang, terhibur, bangga, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu cinta. Salah satu dari bentuk emosi ini ialah kasmaran, kasih sayang, kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang keenam, terkejut. Salah satu dari bentuk emosi ini ialah takut, terkesima, dan terpana. Yang ketujuh, malu. Salah satu dari bentuk emosi ini ialah hina, aib, bersalah, menyesal, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kedelapan, yaitu jengkel. Salah satu dari bentuk emosi ini ialah jijik, mual, benci, tidak suka, dan lain sebagainya. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.